Bismillahirrahmanirrahim. Matan al-arba'in, ya, syarah matan al-arba'in, matan al-arba'in an-nawawiyah li Imam al-alim al-allamah al-muhaddits al-hafiz Yahya ibn Syarafuddin an-Nawawi. Al-hadisu al-khamis, ya, hadis kelima. Buka bu, bukunya bu. Hadis kelima. An ummi Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis. Qala radhiyallahu an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhum. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, wa fi riwayatin man ahdatsa fi syar'ina, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa, ya, barang siapa ahdatsa. Apa ahdatsa ini artinya? Ansha'a, ikhtara'a, abda'a. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya belum ada, ikhtira', ya, itu ahdatsa. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, man ahdatsa. Nah, ini riwayat ini diriwayatkan oleh Ummu Abdillah Aisyah, yaitu istri yang paling, ya, Nabi cintai setelah Sayyidatuna Khadijah, yaitu Ummul Mukminin, ya, salah satu istri Nabi yang dinikahi gadis oleh Nabi dan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidatuna Khadijah. Dan beliau ini, Sayyidatuna Aisyah ini seorang adibah, ya, sastrawan, ya. Dia banyak melantunkan syair, seorang yang alimah, seorang yang alim. Bahkan dikatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah itu ada 2210 hadis riwayat yang bersumber kepada Sayyidatuna Aisyah. Dan beliau wafat umurnya 66 tahun pada tahun 58 Hijriah. Dan setelah Nabi wafat, ya, Sayyidatuna Aisyah ini hidupnya, ibadahnya itu yang paling menonjol adalah pertama shaumud dahr, ya, puasa. Ya, saudara kita yang tidak melihat bahwa ini ada hadis Nabi tetap menolak shaumud dahr, padahal istri Nabi. Kalau kita kasih dalil istri Nabi, itu kan istri, dalil itu Nabi. Ya betul. Tapi apa yang dilakukan oleh orang di zaman sahabat, ya apalagi istrinya, maka itu benar menurut agama. Ya, di samping, ya, tidak ada larangan. Adapun larangan kepada orang-orang yang, ya, takut akan memberatkan, takut, ya, karena Nabi berusaha menyampaikan agama itu, ya, agar diterimanya secara ringan, begitu, ya, tidak memberatkan.
Dan Sayyidatuna Aisyah dikenal zuhud, dikenal faqihah, dikenal alim dan hafal hadis 2210 lebih, itu yang sampai kepada kita sekarang. Dan dia juga seorang yang fasih, ya, artinya pandai melantunkan syair-syair. Bahkan Nabi ketika mau menjelang wafat itu, Nabi masih gilir baik gitu. Tetapi kalau lagi di istri yang lain selalu tanya, saya di mana, katanya. Saya di mana? Rupanya istri-istrinya paham. Maksudnya, udah ini gua sakit, ditaruh di rumah Aisyah gitu. Jangan dibawa kemana-mana. Kalau ada apa-apa, pada datang situ semua gitu. Jadi istrinya langsung paham, langsung ya, dibawa Nabi, ditaruh di rumah Sayyidatuna Aisyah. Nabi nggak ngomong, nggak ngomong. Gua pengen di rumah Aisyah gitu, enggak. Ya. Itu mungkin cara komunikasi dengan emosional wanita. Ya. Nggak ngomong aja kita udah serem, bagaimana kalau ngomong kan gitu. Ya. Maka Nabi menyikapinya jangan sampai ngomong. Ya. Gitu. Cuma nanya lagi ini gue di mana ini gitu. Langsung dibawa ke sana. Iya. Dan semua orang mengetahui bahwa Sayyidatuna Aisyah itu yang sangat disayang Nabi karena satu-satunya istri yang gadis. Ya. Wafi riwayat ada satu lagi yang gadis. Tapi umurnya tidak seumur Sayyidatuna Aisyah. Ya, maka para sahabat kalau mau datang kepada Nabi dan memberi hadiah, nunggu di Sayyidatuna Aisyah, karena Nabi di rumah Sayyidatuna Aisyah itu apa namanya ya, kayak nyaman banget, enak gitu. Ya. Rumahnya lega. Ya. Kalau di rumah nyaman gitu, enak. Jadi sahabat tahu. Jadi maka kalau mau datang memberi hadiah di situ. Itu. Nah maka man ahdasa, ya, man ini menunjukkan siapapun tanpa kecuali, ya. Mau alim, mau jahil, mau besar, mau kecil, mau perempuan, mau laki-laki. Ahdasa yani ansha'a wa ikhtara'a au abda'a, ya, melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya. Pi amrina, apa maksudnya pi amrina ini? Amrina ini dalam urusan kami. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru di dalam urusan kami. Apa urusan kami ini? Dinina, amr din, au syariat, au pi syara'ina. Karena ada riwayat lain man ahdasa pi syara'ina, maka amrina maknanya syar'ina di sini. Urusan apa Nabi kalau bukan urusan tasyri'? Pi amrina hadza ma laisa minhu. Apa maksudnya ma laisa minhu? Ulama menafsirkannya ma laisa lahu mustanadun minal kitabi was sunnah. Tidak ada sandarannya di Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak ma'ruf gitu. Makanya di Al-Qur'an itu kenapa nyuruhnya wa'mur bil ma'ruf? Kita ngartiinnya perintahkanlah kebaikan. Ma'ruf bukan kebaikan. Ya, ma'ruf bukan kebaikan. Ma'ruf adalah yang dikenal. Wanha anil munkar, cegah dari yang munkar. Munkar itu maknanya tidak dikenal. Artinya apa? Artinya bahwa umat Islam itu syariat ibadahnya, aturan ibadahnya, aturan interaksinya kepada sesama, aturan
hidupnya dalam ekonomi kah, dalam sosial kah, dalam budaya kah, ya, aturan itu Al-Quran, gitu. Tradisinya Al-Quran, sehingga menjadi sesuatu yang ma'ruf, uruf, ma'ruf. Ya. Nah, maka apabila kita melihat sesuatu yang nggak ada di Al-Quran, maka kita nggak kenal, maka disebut mungkar. Ya. Nah, kalau kita yang nggak tahu tentang agama, bagaimana mau tahu itu mungkar, itu ma'ruf? Nah, maka dengan penilaian ilmu itulah kita dapat menilai perbuatan itu ma'ruf atau mungkar. Nah, makanya man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu. Dari mana mereka mengatakan itu bid'ah? Cek dong. Ya. Karena Nabi mengatakan ma laisa minhu, yang tidak ada darinya. Ma sesuatu, laisa yang tidak ada, minhu dari sesuatu itu. Apa yang di sini maksudnya? Konteksnya fi amrina, syariat kami. Itu Al-Quran dan hadis. Yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Fahuwa raddun, yakni mardud. Ditolak pelakunya itu kalau perbuatannya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tradisi tidak jadi dalil. Ya, wangsit ya, tidak jadi dalil. Kasyaf tidak jadi dalil. Ya, kasyaf tidak jadi dalil. Karena kasyaf itu adalah sifatnya sangat eksklusif, ya, individual. Bahwa raddun, maka dia ditolak. Ya. Nah, kalau kita lihat mantuk hadis ini, ya, hadis ini kan mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Maka mantuk ini bahwa kullu amalin laisa alaihi amru syara' fahuwa mardud. Ini mantuk. Apa mantuk itu? Redaksinya, ucapannya begitu. Kan setiap nas itu ada mantuk, ada mafhum. Ya, mafhum itu juga ada mafhum mukhalafah. Nah, maka kalau mantuknya, mafhumnya secara ucapan, setiap amal yang tidak ada sandarannya dari agama maka mardud. Maka mafhum mukhalafahnya, jika amal itu sesuai dengan syariat, makbul. Misalnya ada orang berbuat sesuatu, memang tidak ada itu dalilnya, tetapi ya, bahwa apa yang dilakukannya ada itu dalilnya. Katakanlah sering yang kita gunakan misalnya maulid gitu. Ya. Jika di dalamnya itu zikir, baca Quran, ada dars ilmu, ya, itu makbul meskipun maulidnya tidak ada. Jadi tidak bisa diterapkan, kan hadis ini sering dipakai untuk perayaan maulid, ya, itu bid'ah. Ahdas itu kan abda, bid'ah. Ya, ada lagi yang lebih serem lagi tuh, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Nah, maka mafhum mukhalafahnya bahwa setiap amal yang muwafaqah li syara' fahuwa maqbul. Ya, setiap amal yang sesuai dengan syariat maka makbul. Nah, ulama sangat mengerti mana perbuatan yang ya, makbul, mana perbuatan yang ya. Kemudian dengan hadis ini, hadis satu lagi yang diriwayat Muslim, man amila amalan. Tadi ahdatsa ini apakah sebuah pendapat? Ya.
Lalu ada riwayat lain ditaksiskan man amila, ini amal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, sama man amila amalan, ya, sebuah perbuatan apapun yang tidak ada di atasnya amruna, syar'una, syariat kami, maka fahuwa raddun. Nah, dengan hadis ini menjadi kaidah untuk amal zahir. Kalau zahirnya perbuatan itu tidak ada syariatnya, maka itu mardud. Ya, itu. Kalau kaidah batin, itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Untuk mengetahui benar dan tidak benarnya perbuatan itu, kalau secara batin, niatnya. Nah, batin ini yang tahu dia dewek. Orang lain maka kagak tahu. Nah, karena orang lain kagak tahu, maka kagak boleh nebak-nebak. Kita memperlakukan orang berdasarkan zahirnya. Ya. Selama itu zahirnya baik, sudah. Niatnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sering menghukumkan orang berdasarkan niatnya. Gua tahu niatnya seremen. Tembus kali ya. Wah, niatnya tuh hijau apa kuning. Tidak. Kita tidak boleh, ya, melanggar batas. Ya. Kita tidak tahu niatnya itu. Nah, maka hadis ini dianggap sebagai usulul Islam, sebagai kaidah. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dianggap nisfud dilalah, separoh di nisfu adillati syara, separoh dalil agama ini. Semua urusan agama seolah-olah dengan dalil ini saja sudah separohnya sudah cukup, karena semua amal itu mesti berdasarkan syariat. Semua amal. Orang bicara, orang berbuat, ya, timbangnya syariat. Bukan kasyaf, bukan. Kalau zahir kan ini makanya kaidah amal zahir. Kalau ingin menilai perbuatan yang kita lihat dengan mata benar apa kagak, mizannya apa, mizannya itu? Timbangannya adalah dalil syariah. Itu. Misalnya ada orang berbuat, oh saya kasyaf, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Atau ngimpi, nggak bisa, mesti dalil syariah. Karena Imam Ibnu Hajar ini menganggap ini nisfu adillati syara', separoh dalil agama ini hadis ini udah. Jika benar, ya. Dan hadis ini sering dipakai untuk menolak yang mungkar. Seperti man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, menggunakannya asasnya dalil ini semua. Banyak hadis-hadis lain bawahnya ini hadis ini. Hada min amruna wala min ghairi amrina, ini adalah masyru' atau ghairu masyru'. Hatta kita misalnya ya seperti tadi, karena dalil ini juga yang digunakan orang untuk mencegah orang berbuat mungkar. Seperti hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran. Nah, ukuran mungkarnya apa? Syarat. Falyughayyir biyadihi. Nah, ini juga syarat ini adalah yang qat'i. Makanya ini ya, hadis ini mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Itu adalah ibadah-ibadah yang qat'i seperti salat, puasa, mandi junub. Itu qat'i, itu mandi junub tuh. Ya. Apalagi wudu, ya. Kalau ada orang wudu
ya, gosok mukanya sebelah doang, ya karena ininya masih pakai bedak misalnya, ini mardud, ini bid'ah, nggak boleh, karena wudhu nggak, ya. Syariatnya ya, seperti itu. Ya. Nah, adapun yang dimaksud seperti man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadin. Nah, ini berada di bawah hadis ini, karena yang munkar di sini maksudnya yang min ghairi amrina. Nah, bagaimana kalau ada orang merokok, munkar apa makruh? Lihat syariatnya, hukumnya apa? Oh, makruh gitu. Ya makruh mah tegur doang. Jangan berapa ya Pak? Gitu. Ntar bengek gitu. Tegur doang. Tapi kalau minum khamar, ini baru syarat. Ya, ini munkar. Ya, ini artinya pembahasan bagaimana lelaki selaman dengan perempuan. Kan haram. Ya. Oh, ini haramnya adalah haram li dzati, li ghairi, bukan haram li dzati. Ya, orang kan nggak tahu haram apa enggak, melihatnya kan anak kiai boleh kan gitu. Nah, kiai melakukan dengan ilmu. Nah, orang yang nggak dengan ilmu, ya. Tapi ini tidak termasuk munkar karena mukhtalaf. Jadi yang munkar itu yang wajib dirubah, hukum yang pertama qat'i minal kitab was sunnah, ya. Kedua ijma', ittifaq. Tidak boleh menganggap munkar yang ikhtilaf. Jika ada ulama berbeda aja satu, nggak boleh, itu sudah hukumnya mukhtalaf. Orang ada yang berbeda nggak sembahyang 5 kali sehari, kan nggak ada, itu mah qat'i selesai, nggak. Nah, baru. Nah, maka pernah terjadi berkenaan dengan hadis ini bahwa ada seseorang bercerita di zaman Nabi itu bahwa aku punya anak, ya, seorang hamba yang hina kerjanya itu. Ya, hina kerjanya, kata beliau. Aku punya anak yang menjadi hamba sahaya, asif, hina kerjanya. Kemudian dia kerja di seorang tuan, dia menjinahi istrinya. Dan yang cerita orang tuanya. Dan aku mendengar bahwa anakku akan dihukum, ya, dikisos, dijilid. Ya. Maka dia datang kepada Nabi dengan membawa 100 kambing dan seorang budak perempuan sebagai tebusan. Nih, datang kepada Nabi, ya, anak saya jangan dihukum, ini aja dikasih. Nabi menolaknya. Tidak, kenapa? Karena nggak ada dalilnya dari Allah, nggak ada. Nah, ya. Orang zina ya di rajam aja, nggak pakai tebus-tebus. Ya. Kita makan bisa, kalau duitnya banyak tebus nggak jadi dihukum. Ya. Dan itu bid'ah namanya. Nah, itu man ahdatsa hadasan au awa, ya, muhdatsan fala'natullahi alaihi, maka laknat Allah lah untuknya. Nah, ini adalah kaidah, ya, dan merupakan tahdzir, ya, tahdzir bagi kita untuk berhati-hati apabila kita melakukan sesuatu itu mesti mengetahui hukumnya. Ya, maka hadis ini menjadi pertimbangan amal zahir, ya. Kita kalau mau melihat amal zahirnya, amal itu betul atau tidak, maka melihat hukum syariatnya. Adapun kita ingin mengetahui bahwa kaidah batinnya itu innamal a'malu binniyat, itu kita tidak boleh masuk kepada niat orang. Kita hanya melihat
ucapannya dengan perbuatannya. Dia mengucapkan sesuatu, benar nggak menurut agama? Gitu. Kan misalnya begini, bagaimana kalau saya berbuat begini, berbuat melanggar agama, tapi niatnya baik? Ya, nggak bisa. Karena ukuran perbuatan zahir atau ucapan itu kan merupakan zahir. Hukumnya syariat yang zahir itu ya, hukumnya Al-Quran dan hadis ada enggak? Nggak bisa kita mengatakan niat saya bagus. Ya. Jadi tidak mengatakan saya melakukan ini kan niatnya ini. Tidak, ini menyalahi agama. Ya. Tidak bisa niat itu maksudnya niat itu bukannya niat. Ya. Gue nyuri ini maksudnya supaya dia ada sedekahnya. Wah, nggak bisa. Gue nyuri supaya dia ada sedekahnya. Gue curi dah, orang gak ada sedekahnya dia, katanya gitu. Nah maka yang di bawah daripada hal-hal yang qat'i, yang ijtima, maka itu tidak termasuk makna di bawah hadis ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minna fahuwa raddun. Man ahdatsa hadatsan. Nah maka makna bid'ah, nah hadis ini juga menjadi landasan bid'ah. Makna bid'ah itu adalah yang tidak mempunyai sandaran syariah yang menjadi rujukan. Dan yang kedua juga ini makna hadis ini berarti tahdzir ya. Tahdzir, peringatan terhadap bid'ah. Ya, melakukan sesuatu yang baru. Dan hadis ini juga bermaksud kita disuruh memperhatikan urusan agama. Jangan sampai keluar dari dalil, keluar dari syariat maksudnya. Ya. Contohnya ada satu di daerah yang masih tidak boleh pakai speaker. Haram. Ya. Di Ceger kitanya dulu haram speaker ya. Ceger dulu. Itu. Pas Kiai Nawawi baru pakai speaker. Orang kita mau kayak sawan yang gede bukan pakai. Tapi ada sebagian tempat itu nggak boleh karena masih ada tulisan fatwa ulama dulu. Itu bukan agama itu. Udah berubah, itu bukan agama Islam udah enggak. Ya. Nah ini kan ulamanya. Bahkan ada baru, itu mah ulama kan. Iya. Ya, ada ulama jadi baru dah gitu. Ya. Artinya nggak bisa ya. Sesuatu yang memang berubah berdasarkan waktu, tempat, dan nggak ada hukumnya, itu bukan sesuatu yang mungkar. Ya. Pakai celana panjang dulu haram karena man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ya. Sekarang mah pakai celana terus nggak pakai. Iya. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa agama itu sudah sempurna, tidak ada yang kurang. Ya. Nah hadis ini juga menjelaskan barang siapa yang membuat bid'ah dalam agama, maka dosanya bagi yang melakukan. Dan berarti kita memahami dari hadis ini juga, apa yang dilarang agama jika kita lakukan maka menimbulkan kerusakan. Karena an-nahyu yadullu 'alal fasad aw yaqtadil fasad. Ya, ketika Allah melarang itu sebetulnya karena ada fasad. Nah, misalnya rokok dia kan ada ulama yang melarang tuh, karena masalahnya ada fasad di situ. Ya. Paling enggak batuk-batuk kan fasad gitu, rusak. Saya ditanya hukum rokok, pas banget di depan saya ada aki-aki giginya udah nggak ada tuh,
lagi ngisep rokoknya si Samsul lagi. Begitu lagi ngisep ininya udah begitu. Ya. Udah kempot gitu. Di Kalimantan itu nanyanya di depan dia pisan. Kata saya, saya tunjukkan, yang begini nih haram nih, kata saya nih. Ngelodok, gini, ini mah haram nih, begini nih. Kalau yang muda itu boleh lah, makruh dah. Ya hukum kan berdasarkan elatnya berubah. Ya nggak bisa disamaratain. Ya, kapan boleh, kapan tidak ada, berdasarkan waktu, orang, dan tempat. Gitu. Dan itu tidak berada di bawah hadis ini, man ada saya bukan. Ya, jadi dengan hadis ini ya, kita mengerti bahwasanya kita mesti memperhatikan urusan agama. Ya, mana yang qat'i, mana yang ijtima', ya, mana yang mukhtalaf, yang berbeda, dan mana yang bersifat ijtihadi, yang setiap saat berubah. Seperti misalnya mengucapkan Natal misalnya. Ya. Orang mencari hukum mengucapkan Natal, ya, membaca fatwa lama yang pada saat itu khawatir yang mengucapkan akidahnya rusak. Nah kalau sudah di satu kondisi yang terbuka, berubah hukumnya. Dia menjawab hukum dengan fatwa itu. Ya, sama juga tadi, ini haram nggak? Dia baca fatwanya tuh, haram. Dibaca dalilnya. Dan itu tidak relevan sekarang. Artinya itu masalah khilafiyah. Jadi ketika kita melakukan bukan mardud. Ya, tidak, ini masalah akidah. Tapi bukan masalah usulul akidah, tapi furu'ul akidah. Ya. Furu'nya ada dibahas kalau akidah. Usulnya nggak berubah. Ya, seperti akidah nih, ahli sunnah, Nabi Isa nanti turun. Ya, itu usulnya. Dan tidak boleh tuh, kalau tidak percaya kafir tuh. Tapi kapan, bagaimana turunnya, di mana, dan tidak ada penjelasan, maka ulama masing-masing berijtihad untuk membahasnya. Dan ini tidak boleh. Ya. Begitu juga masalah fikih terutama. Selama itu bukan yang qat'i dan bukan ijma'i, maka yang lain ya, itu adalah khilafiyah. Kita bersama dengan bekerja sama dengan pendapat yang sepakat gitu, dan kita toleransi kepada pendapat yang berbeda. Ya, bukan atas nama hadis ini terus ya, menolak apa yang dilakukan oleh orang karena itu tidak disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. فرط الجمال فرط الجمال